Kita diwajibkan menyantuni anak yatim. Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Anak yatim tentu banyak caranya. Di antaranya kita mensponsori mereka, menyiapkan kebutuhannya, gitu kan, kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, biaya sekolah. Kita menjadi ayah angkat atau ibu angkat itu termasuk. Atau ada di antara kerabat kita, mungkin ponakan, yang sering terjadi biasa, ayahnya dan ibunya kaya raya meninggal, anaknya masih kecil, dan itu kebetulan mungkin ponakan misalnya. Maka kita sebagai pamannya atau sebagai tantenya tentu orang yang paling berhak untuk mengelola harta anak yatim tersebut. Maka ini sama juga dengan menaungi. Di sini tidak boleh kita memakan harta anak yatim tersebut kecuali untuk kebutuhan dasar, membayar listrik, kebutuhan dia dan seterusnya. Kalau sudah besar dikembalikan hartanya. Ini juga termasuk menyantuni mereka. Bagaimana cara membagi waktu yang adil untuk dua istri? Mulai lagi nih. Ini siapa yang suka cari gara-gara ini? Hah? Misal istri yang ketika sakit, sedang jatahnya, gilirannya ada pada istri pertama, bolehkah kita pergi ke tempat istri yang kedua? Kalau hanya sekedar menjenguk boleh, tapi jatah malam mabit wajib. Saya sudah bilang, orang yang poligami siap tidak tidur, ya, haknya istri itu mabit. Jadi kalau dari istri pertama ini sudah malam ngobrol, nginap, dia bilang, saya masih butuh ngobrol, temanin. Besok malam, ini pagi bekerja sampai maghrib. Terus istri kedua bilang, saya juga mau ditemanin ngobrol. Temanin ngobrol, resiko. Siapa suruh poligami? Mau enaknya aja gimana? Kalau sakit jenguk, penuhi kebutuhannya, sampaikan pamit kepada yang pertama yang tidak sakit, saya akan lihat saja. Itu tidak apa-apa. Dan usahakan kejujuran, selalu kejujuran. Jangan pernah sembunyi apa-apa. Menyembunyikan sesuatu apalagi dusta itu akan jadi penyakit, bumerang, nggak perlu. Saya akan ke sini. Kenapa gini-gini? Ini Allah yang perintahkan. Kembalikan kepada hukum Allah. Saya akan lihat orang sakit, nggak bisa, gitu kan? Kalau kau mau silakan jenguk sama-sama. Itu hal-hal mendasar yang mesti dilakukan. Di web khalidbasanamamp3.com bagian Bulughul Maram hadis 760 tentang haji tidak bisa di-download Ustaz. Nah ini ke Pak Diarto nanti ya. Masalah MP3 silakan kembali ke beliau. Ini yang mana saya mau baca nih. Ustaz, bagaimana sholat qobliyah subuhnya wanita? Apakah harus mengikuti seperti laki-laki di antara azan dan iqamah atau tidak? Karena seorang wanita kan tidak sholat berjamaah. Jadi bagaimana Ustaz? Setahu saya tetap sama. Antara azan iqamah, makanya dengarkan azan. Antara azan iqamah prediksinya kita sudah misal 5 menit sholat pada saat itu. Karena kalau sudah iqamah subuh nggak boleh lagi sholat sunnah, gitu kan? Yang dibolehkan itu cuma dikecualikan oleh umat 3 jenis salat sunnah. Salat sunnah wudu, tahiyat masjid, dan juga salat jenazah. Ya, ini yang dibolehkan. Kalau selain ini setahu saya tidak dibolehkan.